Kalau menurut saya wanita itu dikatakan nafsu besar karena dia memiliki mood swing yang akan selalu berubah setiap minggu. Oh, oke. Yaitu adalah grafik menstruasi. Iya. Tanggalan menstruasi. Iya. Berarti wajar lah wanita dikatakan nafsu besar. Iya. Enggak kok, laki-laki itu bukan besar, Iya. namun pendek. Oh iya. Nafsunya pendek. Karena terbentuk dari logika. Wanita terbentuk dari perasaan realitas. Kalau laki-laki kenapa di mata keranjang? Ya karena memang di sini mediasifnya. Aku ngelihat, aku simpan. Nggak harus aku miliki. Iya, betul. Gitu. Halo Sensikers, saya sedang berada di Bali, tepatnya di daerah Kedonganan. Karena saya datang ke sini untuk acara seminar, dapat 2 hari, mungkin karena pancaroba ya. Fisik saya menurun dan saya perlu cari tempat untuk bisa infus biar lebih seger lagi. Dan saya akhirnya datang ke sebuah klinik di daerah Kedonganan, namanya Tekad Medical Center. Dan saya sekarang bersama dengan dokter yang in charge di sini, Dokter Indra. Dokter, Ya. maaf nih, saya agak posisinya kurang sehat makanya seperti ini. Lagi drop kondisi. Iya makanya. Cuman tadi kan seperti saya datang ke sini tuh kaget. Ini suasananya nggak kayak di klinik. Kalau klinik biasanya putih seperti itu. Ini suasananya kayak di hotel. Iya. Tadi mungkin Sensikers di sini lihat ya, waktu masuk, terus kemudian di lobi tempat menunggunya. Itu kayak nggak kita berada di sebuah klinik. Dan ini kalau di Bali, bukan karena saya menganggap Bali itu daerah, tapi ini luar biasa loh fasilitas yang ada di sini ini. Iya. Bisa cerita nggak sih ini seperti apa? Baru berapa lama? Kurang lebih klinik ini sudah jalan 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Jadi klinik ini berjalan 1,5 tahun ini. Kenapa kita buat seperti ini? Agar menjadi satu rujukan klinik yang memang humanis, yang memberikan kenyamanan, biar benar-benar pasien juga merasa nyaman datang ke klinik. Biasanya orang datang ke klinik takut kan? Iya betul. Yang ditakutin adalah satu, disuntik. Betul. Yang kedua yang ditakutin adalah apakah sakit saya, dan takut ketahuan sakitnya. Oh iya betul. Itu sangat sering terjadi. Maka kami membuat klinik yang seperti ini untuk membangun awareness, supaya pasien-pasien kami lebih baik dia datang ke klinik sebelum sakit daripada sesudah sakit. Iya, karena masuk sini tuh suasananya tuh kayak di rumah gitu. Sofa, tempat duduknya, terus tadi waktu masuk ke dalamnya nuansanya warnanya warna kayu, hangat sekali. Tapi memang dari awal desainnya diarahkan ke seperti itu ya ini. Ya, dari awal memang kita mengarahkan seperti ini. Dan orang-orang yang datang ke sini berarti nggak cuma warga lokal, wisatawan pun juga datang ke sini ya? Kalau di sini kami juga ada warga lokal, orang Indonesia yang mungkin seperti di sini dari luar juga, dari daerah lain juga, terus wisatawan juga, kita juga ada yang sering ke sini. Ada beberapa tamu wisatawan kita dari Korea juga. Oh iya. Datang ke sini hanya untuk infus booster. Oh iya. Ya. Apa ini mereka? Apa namanya? Ya feedback atau ini mereka, komentar mereka. Mereka memilih ke sini karena pertama temannya datang ke klinik kami dalam keadaan Bali Belis, yaitu dia habis makan masakan Bali. Jadi di sini sudah menjadi tren bahasa Bali Belis itu setelah dia makan masakan Bali, dia mengalami diare. Karena kurang cocok ya? Kurang cocok. Setelah itu kami lakukan treatment,
dia merasa nyaman dalam 1 jam. Keesokan hari dia bertanya teman-temannya, dia berceritalah dari teman-temannya bahwa aku di situ kliniknya sangat kumis banget, lebih nyaman banget. Memang benar temannya datang juga. Oh, itu yang orang Korea tadi? Yang Korea. Oh, ya karena orang Korea ini termasuk perfeksionis biasanya. Iya. Dia merasa kalau memang udah nyaman tempatnya ya dia akan sini. Dan kami juga kalau masalah kita berbicara pada price atau harga, kalau di tempat kami kalau dikatakan mahal ya enggak mahal, murah ya enggak murah. Mengapa? Kami juga sering ditanya, kenapa kamu kok tidak begitu berbicara tentang harga? Karena yang namanya orang berobat pasti butuh pertolongan. Betul. Pasti butuh pertolongan. Semaksimal mungkin kami akan menolong dulu. Ini kliniknya one stop ya. Jadi saya tadi lihat ada selain ini general practitioner ya, selain dokter umum ada juga gigi. Ada. Terus tadi juga ada kecantikan juga ada ya. Kita ada spesialis kulit. Iya. Dan ini kita di tempat ini saya lihat ada alat untuk itu USG. Yes. Kita ada USG di sini kita lakukan juga kepada semua pasien untuk screening batu ginjal. Oh gitu. Kita juga screening, memang kita tidak akan mendiagnosa secara pasti. Namun kita sudah bisa membuat pasien ini tahu bahwa ginjal ini dia akan sehat. Apabila dia tidak memang rutin minum air. Yang pertama kebutuhan vitamin C-nya memang cukup, bukan berlebihan. Iya. Yang ketiga adalah minum-minuman yang berasa dia memang tidak jarang. Itu sangat mempengaruhi. Iya dok. Nah dan juga saya sih merasakan sekali pas masuk ke sini tuh karena tadi nggak takut untuk kita itu, ya itu tadi. Walaupun akhirnya disuntik itu kalau kita udah dewasa kan ya tetap. Tapi waktu masuk terus ngerasa bahwa ini tuh kayak di rumah itu hilang semua tadi kewaspasannya itu tadi. Karena memang kalau saya pribadi sebelum saya menginfus mendapat pertanyaan juga. Apa itu? Sakit nggak dok? Saya tidak akan mengatakan ini digigit semut. Jadi saya katakan kalau sakit, tapi kita akan minimalkan sakit. Iya. Kenapa ketika kita mengatakan enggak kok kayak digigit semut? Mungkin rangsangan nyeri yang dia rasakan kecil. Beda, iya. Saya mengatakan lebih baik saya mengatakan ini sakit-sakit, tapi kita akan minimalkan rasa sakit. Tapi yang terbanyak memang orang-orang yang itu infus booster ya di sini. Di sini memang banyak yang infus booster. Karena kita memang infus booster kami memang sedang lagi ada promo juga. Promo juga yang untuk yang menjaga. Yang mau menjaga. Iya. Nah, infus booster itu sebenarnya isinya apa sih, Dok? Kita mempunyai beberapa program infus, Mas. Infus booster 1 sama infus booster plus. Ketika kita mengatakan infus booster ada 2. Infus booster plus itu kandungannya lebih kompleks. Ada vitaminnya, ada vitamin D-nya. Kalau kita infus booster saja, kita hanya masukkan memang vitamin B kompleksnya. Gitu. Terus kalau si yang orang bilang, bisa bikin kulitnya lebih cerah itu apa, Dok? Yang bisa membikinkan kulitnya lebih cerah itu sebenarnya vitamin C. Vitamin C kita sudah ada di kandungan vitamin C. Namun ketika kita berbicara mencerahkan sama memutihkan ini berbeda. Iya kan bilangnya suntik putih itu seperti itu. Harusnya itu adalah bonus dari kita cara menjaga pemeliharaan tubuh. Yaitu vitamin C-nya itu daya tahan tubuh kita terjaga, bonusnya kulit kita cerah. Oke. Namun kalau dikatakan kulit putih, ada beberapa suntikan putih yang memang belum kita rekomendasikan. Itu karena apa, Dok? Kalau memang kolagen itu beda ya berarti ya? Kolagen itu sebenarnya efisien untuk diminum. Bukan diinjek ya? Injek. Itu setahu saya. Iya. Setahu saya kolagen itu lebih baik kita minum. Karena bukan diinjek belum tentu juga sudah ada BPOM. Itu juga masih ada kontroversi.
Untuk keilmuan lebih lanjut itu saya belum pernah mendengar bahwa kolagen ini sudah BBM dan layak untuk disuntikan. Itu juga. Baik. Nah, dokter sendiri pengalaman sebelum di sini kan pernah di klinik yang lain ya. Gimana setelah di klinik yang memang kondisinya HOMI seperti ini tuh, apakah mentreatment pasiennya jadi lebih mudah atau mereka lebih gampang untuk curhatnya tentang apa kondisi kesehatannya atau bagaimana? Oh, kalau di sini sama di tempat lain, karena saya juga pernah di tempat lain dan selalu ramai. Jadi KIE, edukasi saya kepada pasien itu kurang. Oh. Kalau di sini kita memang sering kedatangan 20-30 orang, namun kita bisa memberikan waktu ruang kepada pasien untuk bercerita. Entah dia mau bercerita tentang kehidupannya dia, entah dia mau bercerita tentang curhat bagaimana undang-undangnya dia, bahkan sampai ada yang menangis. Oh ya? Bahkan sampai ada yang menangis. Kenapa kita harus mendapatkan dia menangis? Iya. Karena kemungkinan ketika dia sudah menangis, dia akan mengalami kelegaan. Yang apa yang harus dia simpan. Iya. Saya kalau di rumah kan malu nih. Iya. Saya mau nangis depan istri saya juga malu. Iya. Mungkin kita harus ketemu sama orang yang cocok untuk itu. Jadi luar biasa ya ternyata dampaknya kalau kita memang mendesain kliniknya ini HOMI seperti ini. Sangat luar biasa karena pasien-pasien pun juga merasa nyaman banget di sini. Kita bercerita juga bisa lebih leluasa, privasinya dapat. Dan apakah pasien saya takut bercerita tentang bagaimana proses kehidupannya? Lebih baik dia bercerita pada kami seorang dokter, karena kami sudah disumpah untuk tidak boleh bercerita tentang kehidupan orang, biar tidak mengganggu kode etik. Iya, kode etik. Oh ya dok, kebetulan 1 Juni itu hari ulang tahun saya. Oh iya? Iya, dokter kan 1 Juni ada satu kegiatan spesial juga ya? Benar. Apa itu? Eventnya saya buat itu adalah sebagai istilahnya Trihita Karana. Oke. Trihita Karana kalau di Bali itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Dan manusia dengan alam ya? Hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi event yang ini adalah orang bisa membayar konsultasi dengan saya dengan botol plastik. Botol plastik? Ya. Oh. Tujuannya untuk save art dulu. Mengurangi sampah polusi, mana yang bisa didaur ulang. Baik. Yang akan didaur ulang oleh anak-anak yang memang dia ikut program tumbuh kembang di klinik. Kami punya tumbuh kembang anak juga. Di situ akan kami latih untuk membuat keterampilan dan bisa dijual kembali. Itu dijual kembali, nanti yang beli orang tuanya juga ya? Orang tuanya juga. Uangnya kemana kan dok? Uangnya kami akan kumpulkan, kalau misalnya sudah cukup kita akan belikan buah. Mungkin ada yang mau menyumbang buah setelah upacara-upacara itu. Oh iya. Kami sangat menerima dan kami akan berikan, sumbangkan kepada ada binatang seperti monyet di daerah Pantai Geger yang memang tidak terjamah oleh pariwisata. Dia masih liar, setidaknya kita bisa berikan itu. Kerjasama dengan salah satu klinik hewan di sini, KIVET, untuk melakukan sterilisasi agar perkembangbiakannya. Atau bisa kita memberikan vaksin kepada anjing. Itu sih rencana kami. Jadi tumbuhan kena, hewan kena, manusia kena. Luar biasa. Itu rencananya. Nah, Dokter Indra ini kan lahir di Bali ya? Ya. Sebagai orang Bali yang pasti spiritualisme itu lekat ya dengan kehidupan. Saat menjadi dokter itu kan memang dituntut profesionalisme untuk bertindak secara objektif medis seperti itu. Tapi hal-hal yang sifatnya tidak tampak ya, ini kan juga ternyata berpengaruh dan penting. Nah, melihat tadi juga ternyata programnya pun orang nggak kepikir itu ternyata bisa
melingkar dan semuanya kena dampaknya. Menurut dokter, spiritualisme dan dunia kedokteran itu seperti apa, Dok? Spiritualisme dalam dunia kedokteran itu ketika seorang dokter bisa membantu apa yang bisa dibantu, itu menurut saya sudah menjadi spiritualisme. Dalam arti gimana sih cara kita bersyukur dalam arti hidup? Menurut saya, spiritualisme ya saya itu adalah saya bisa memberikan apa yang menjadi kebiasaannya saya. Jadi tidak memaksa. Jadi saya bisa memberikan seperti pengobatan sebagai profesional saya akan lakukan. Jika saya memang nanti kita tidak tahu ke depannya, saya bisa memberikan lebih, saya akan lakukan. Dari sana mungkin menurut saya spiritualisme. Ya, karena saya tadi lihat video dokter juga waktu di Nganjuk ya waktu itu. Daerah Nganjuk. Ketertarikan dokter dengan spiritualisme dan hal yang serupa itu tuh apa ya? Kalau kita bilang, karena saat orang sakit itu kondisi secara spiritual pun mereka ini nggak seimbang ya. Bahwa manusia ini memiliki gelombang kesadaran, ada beberapa itu seperti tadi dikatakan orang yang hipertensi itu sebenarnya dia ini memiliki masalah kejiwaan juga. Iya. Penjelasannya gimana tuh, Dok? Jadi sama, seperti orang mengalami GERD, hipertensi, selain dia terganggu pada pola hidupnya, dia ada masalah pada pola pikir. Pola pikir ini yang akan mengganggu gelombang otaknya dia. Gelombang otak yang sedikit saya pernah baca itu kita memiliki gelombang otak alfa, beta, gamma, delta. Yang dimana alfa, beta kita bisa berinteraksi secara normal, berinteraksi secara bertektok. Betul. Namun gelombang otak gamma dan delta itu kita benar-benar berada pada paling dalam. Yang dimana mungkin Mas Denny sebagai magician, mungkin pernah mendengar kita harus mendapatkan gelombang otak gamma untuk melakukan hipnotis. Nah, saya pun juga melakukan itu ketika pasien sudah bercerita terlalu dalam. Dia akan masuk ke gelombang otak gamma. Pada saat inilah saya akan bisa memasukkan sugesti. Bahwa ibu yang diceritakan ini adalah ibu adalah orang yang sehat. Bapak adalah orang yang sehat. Setelah kita bercerita ini, nanti malam Bapak sudah bisa tidur tanpa obat yang saya harus berikan. Tanpa harus mencari pelarian yaitu obat. Gimana caranya? Bilang sama tubuh, saya harus istirahat. Sugesti ya jadinya? Masuk ke sugesti. Dan sugesti sebenarnya paling mahal ya, Dok? Menurut saya ya. Gimana tuh? Sugesti paling mahal. Sugesti paling mahal itu, obat yang paling mahal itu adalah sugesti menurut saya. Karena apa? Kenapa saya bisa mengeluarkan obat yang termahal seperti itu? Karena berdasarkan dari pasien yang bercerita tentang masalahnya dia. Dan saya juga sering kok ditanya sama pasien, Dok, saya kok merasa cemas, Dok. Saya merasa takut, Dok. Ada beberapa pasien juga begitu. Enggak kok, Bu. Ketika Ibu merasakan cemas seperti itu, apakah terjadi pada hari ini? Ya amit-amit, Dok. Enggak sih. Ya sudah. Berarti kita sudah memikirkan masa depan yang tidak baik. Berdasarkan masa lalu yang pernah kita baca. Betul. Padahal hari ini hidup saya. Nah, saya juga pernah ditanya, terus gimana? Dok, kan manusia berpikir. Jadi saya pernah berbuat seperti ini, Mas. Hidup saya hari ini, besok saya mati. Berpikir begitu? Sering. Saya ditanya sama istri, Pak, besok mau kemana? Nggak usah nanyain besok, di hari ini aja belum selesai. Ya. Hari ini saya hidup, besok saya mati. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau sebisa mungkin saya bisa minta maaf sama orang. Saya sorry ya kalau saya ada salah ngomong. Sorry ya kalau aku ada kayak gini. Ya segitu aja sih. Yang menurut saya spiritual yang harus dilakukan. Nah, Dok, sebenarnya kan profesi dokter ini profesi yang kalau orang bilang itu, kalau yang lain kan
I'll see you later gitu. Nah, tapi kalau dokter saya pikir kita ketemu nih harapannya nggak ketemu lagi di ruang ini kan. Nah, banyak orang ini nggak sadar bahwa penyakit ini sebenarnya bisa dicegah. Kalau menurut dokter, penyakit yang paling utama itu apa, Dok? Pikiran. Itu menyebabkan apa saja? Banyak. Jadi pikiran yang terganggu itu bisa mengganggu fisik. Makanya ketika kita dulu SD suruh berolahraga, olahraga pendidikan jasmani dan rohani. Terkadang kita melupakan yang namanya olahraga yang terfokus pada tubuh, sehingga fisik kita masih kuat, namun pikiran kita terganggu. Yang selalu saya katakan bahwa ini adalah atasan kita. Kalau ini tidak percaya dengan perusahaannya, bawahannya, bagaimana? Ini tidak bisa memberi gaji penuh kepada bawahannya. Bagaimana? Jadi yang sering terjadi ke sini adalah pasien wanita muda, punya anak, sudah sebagai istri di rumah, terganggu masalah pikiran. Ya tapi sah aja sih. Saya. Sahnya apa? Wanita itu kenapa dikatakan nafsu besar? Kenapa? Kalau menurut saya wanita itu dikatakan nafsu besar karena dia memiliki mood swing yang akan selalu berubah setiap minggu. Yaitu adalah grafik menstruasi. Tanggalan menstruasi. Ketika emosi berlebihan, nafsukah? Yang kedua, ketika mudah marah, nafsu. Selain kita berbicara pada seks, keinginan yang tidak tercapai menjadi emosi, itu juga menurut saya nafsu. Jadi wanita kenapa mengalami itu? Ya normal. Berarti wajar lah wanita dikatakan nafsu besar. Tapi terkadang wanita menjawab, itu laki-laki kok. Enggak kok, laki-laki itu bukan besar, namun pendek. Nafsunya pendek. Karena laki-laki menurut saya ini terbentuk dari logika. Wanita terbentuk dari perasaan realita. Makanya ketika ini tidak terjadi realitanya, dia akan marah. Kalau laki-laki kenapa dibata keranjang? Ya karena memang di sini mediasinya. Aku ngelihat, aku simpan, nggak harus aku miliki. Betul. Gitu. Itu terkadang menjadi polemik terhadap antara laki-laki dan perempuan. Nah, mereka datang ke sini mengalami mual muntah, susah tidur. Padahal itu bukan penyakit yang sifatnya itu ini ya, apa ya kalau kita bilang itu ditimbulkan oleh virus atau bakteri, bukan ya dok? Kok bisa menyebabkan mual muntah sih dok? Padahal ya saya juga stres, harusnya kan saya pusing. Ingat kita punya otak kedua. Otak kedua kita bukannya usus. Betul. Bentuknya pun hampir sama. Betul. Ada seorang dokter, saya lupa namanya, beliau mengatakan ketika kita ada di kandungan ibu, yang diberi nutrisi pertama itu adalah si otak dan si perut. Makanya apa yang terjadi pada isi otak itu perut akan mengalaminya. Dia akan menjadi alarm. Alarmnya mual dan muntah. Jadi ketika ada masalah pada usus, di otak nggak akan menjadi masalah. Namun terjadi otak, usus masih masalah. Pasti masalah. Itu yang Itu yang sering terjadi. Karena apa? Salah keluarga, salah masih usia muda di bawah 26 tahun menikah. Mereka mengalami pola makan terganggu, banyak sekali mas. Itu sering kita dapatkan untuk mereka sharing kepada saya. Nah kalau pesan Dokter Indra sendiri kepada orang yang agar mereka ini bisa terhindar dari penyakit itu apa sih? Penyakit pikiran nih? Oke, kalau penyakit pada pikiran, ingat kata guru di sekolah. Apa itu? Kerjakan yang menurut kalian paling gampang dan jangan menyontek. Maksudnya gimana dok?
Oke, jangan menyontek itu sebab yang kita contek belum tentu benar. Maksudnya itu apa yang bagus buat orang lain belum tentu buat kita bagus. Nah, maksudnya begini. Ketika kita mendapatkan soal, setiap baru bangun tidur kita akan mendapatkan soal yang berbeda. Iya. Soal yang berbeda ketika kita menanyakan soal ini kepada orang lain, kita harus menyamakan hidup kita sama orang lain ya. Oh iya, betul. Karena kita punya porsi masing-masing di setiap harinya akan berbeda. Nah, Soal itu aja, itulah saya mengatakan jangan nyontek. Terus kerjakan yang paling gampang ketika kita dapat 10 soal baru bangun tidur. Ketika kita bertahan di nomor 1, akhirnya 9 soal nggak akan terjawab. Nah, nomor 1 ini kita udah nggak lulus kayak nilai 10. Iya, betul. Ini akan menyimpan di otak lagi, Iya. bisa jadi masalah soal baru lagi. Ya make sense juga ya. Ya. Itu nasihat yang kalau saya kira orang nggak sadar dok, bahwa ya cara untuk menjaga kesehatan tuh ya dengan pikiran yang tenang dan kita dikerjakan apa yang lebih pertama muncul saja. Kalau ternyata nggak bisa diselesaikan, ya melangkah ke yang berikutnya lagi. Benar. Dan jangan lupa memuji kendaraan sendiri. Maksudnya gimana? Memuji tubuh kita. Oh, maksudnya memuji itu berkaca seperti itu atau gimana? Berkaca. Karena yang berhak menilai kita sendiri, Oke. yang berhak memarahi kita sendiri, yang berhak memuji ya kita sendiri. Itu sih. Oh, Saya sih kadang-kadang berpikir bodoh amat sama pemikiran orang. iya. Ya udah saya bilang, ya udah, Indra ini kamu udah selesai. Di situ egonya sih. Iya. Luar biasa dok. Tapi dokter juga ini ya merasakan pengalaman yang berbeda di klinik ini dan juga pas ketemu dengan pasien juga pasiennya pun otomatis mereka lebih mudah untuk bisa bercerita dan harapan saya sih klinik-klinik yang ada di daerah lain bisa mengadopsi hal yang serupa. Ya. Karena kan memang ini bukan rumah sakit ya. Ini kan sebenarnya tempat pertama kalau ternyata kita memerlukan sebuah tindakan medis. Kalau rumah sakit yang memang putih itu kan memang sudah ada SOP-nya, memang harus seperti itu ya. Kalau di sini kan saya terpikir juga waktu misalkan anak perlu diinfus atau apa, kalau saya ajak rumah sakit begitu lihat putihnya rumah sakit udah trauma dulu. Iya. Harapannya lebih banyak lagi tempat-tempat seperti Tekad Medical Center ini atau akan buka cabang dok, di mana dok kira-kira? Masih ada sih yang mau dipikirkan mungkin. Oh. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Iya. Di daerah Canggu mungkin. Oh Canggu ya, amin. Jadi untuk kalian semua yang kebetulan kayak saya nih di Bali lagi wisata atau lagi kerja, terus kemudian drop. Nah, kalau ke klinik pertimbangkan untuk datang ke Tekad Medical Center, ketemu langsung dengan Dr. Indra. Beliau ini orang yang nggak seperti dokter akan mendengarkan kita curhat dan juga akan memberikan saran yang mungkin kalau ada yang takut nanti terus dikasih tahu penyakitnya apa-apa. Nah. Iya. Dan kalau kalian kebetulan jauh terus mau tahu letaknya di mana, bisa langsung hubungi Instagram atau IG Dr. Indra di apa dok? Indra Ade Janiarka. Indra Ade Janiarka. Oke. Itu nggak ada spasi atau nggak ada under. Nama lengkap semua. Baik dok, terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama Mas. Habis ini langsung kita booster nanti ya. Ya. Oke.